Polemik permasalahan dalam rumah tangga yang terjadi antara Andrew Andika dan Tengku Dewi membuka babak baru. Ya, sejak mendapati bahwa sang suami telah menduakan dirinya, tekad Tengku Dewi untuk bercerai dengan Andrew Andika nampaknya sudah bulat. Hal itu dibuktikan oleh Tengku yang secara mengejutkan telah menunjuk Minola Sebayang sebagai kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dalam waktu dekat. Adapun kepada kuasa hukumnya, Tengku membeberkan beberapa alasan terkait dirinya yang ingin menyudahi hubungan rumah tangga yang telah ia jalani sejak tahun 2017 silam. Lantas, seperti apa curhat Tengku Dewi kepada kuasa hukumnya terkait prahara dalam rumah tangganya dengan Andrew? Ya, jadi pertemuan kemarin dengan Tengku Dewi itu adalah diawali dengan pembicaraan via telepon, ya. Via telepon, Tengku Dewi berkonsultasi, sharing dengan saya atas masalah yang sedang dihadapinya dengan suaminya Andrew, dan kemudian kita chattingan juga terkait dengan masalah solusi dan opsi-opsi yang kemudian kita tindak lanjuti dengan pertemuan kemarin itu, ya. Nah, dalam pertemuan kemarin itu barulah Tengku Dewi mengatakan dia ingin memilih opsi untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya Andrew, ya, dan dia ingin kantor kami yang menanganinya, ya, dan kemarin sudah tanda surat kuasa, ya. Sekarang proses gugatan juga lagi sedang dalam pembuatan, ya. Kalau nggak ada halangan, mungkin minggu depan kita sudah bisa daftarkan gugatan tersebut di Pengadilan Agama Cibinong. Semata-mata hanya terkait dengan masalah perilaku, ya, perbuatan Andrew yang selama 11 tahun itu mereka berumah tangga itu selalu masalahnya adalah masalah perselingkuhan, gitu ya. Jadi artinya kalau menurut cerita Tengku Dewi itu bukan sekali dua kali Andrew melakukan perselingkuhan gitu dengan wanita lain, gitu ya. Bahkan di awal perkawinan mereka pun ada itu kejadian yang akhirnya menjadi suatu berita, dia dikait-kaitkan memiliki hubungan dengan seseorang yang namanya cukup dikenal juga. Bang Andrew, Bang Teddy. Doain aja yang terbaik. Sama istri bang. Woi, kamera dong. Gimana bang? Sorry ya guys. Ya. Ya, kalau bisa kita lihat kelihatannya Andrew ini cukup kurang nyaman ya begitu didatangi rame-rame gitu ya. Dan ini tipikal memang kalau misalkan lagi ada case-case tertentu tentunya pasti akan kecenderungannya untuk tidak berkomentar. Apalagi kalau misalkan ngeliat Andrew adalah pihak yang disudutkan. Jadi kita bisa ngelihat semuanya ketika didatengin gitu ya. Terus dia memilih untuk ya melarikan diri, geser sini, geser sana gitu. Dan juga menghindari untuk berkomentar kepada para wartawan. Nggak ada kewajiban saya untuk bicara dengan Andrew, ya. Kedua, Dewi tidak meminta saya juga, artinya untuk mencoba menjadi penengah, menjadi mediator agar ada suatu kondisi saya juga bicara dengan Andrew, ya. Jadi karena yang diminta oleh Dewi itu adalah abang segera buat gugatan dan segera didaftarkan, maka itu yang akan kami lakukan. Dengan keyakinan penuh, Tengku Dewi nampaknya tidak akan pernah mengurungkan niatnya untuk menceraikan Andrew Andika yang telah menyakiti hatinya. Meski pada awalnya Tengku Dewi sendiri pernah berharap agar sang suami dapat berubah, mengingat dirinya yang tengah mengandung. Bahkan usut punya usut, selain ingin mengakhiri hubungan rumah tangganya, Tengku Dewi dikabarkan tidak ingin melibatkan sosok suaminya ketika persalinan nanti. Lantas seperti apa sudut pandang Minola Sebayang selaku kuasa hukum Tengku Dewi melihat adanya keputusan tersebut? Terus berulang sampai sekarang ini ketika Dewi saat hamil 7 bulan, ya, karena 2 bulan lagi mungkin akan lahiran, kejadian itu, peristiwa itu terulang kembali gitu loh. Bahkan menjadi suatu berita yang viral gitu ya. Ini yang membuat akhirnya si Dewi sampai kepada suatu kesimpulan, ini kelihatannya sudah nggak mungkin lagi bisa dipertahankan. Karena selama 11 tahun kesempatan sudah diberikan, tapi Andrew tidak pernah berubah gitu loh. Bahkan tega di saat istrinya sedang hamil masih melakukan suatu perselingkuhan dengan orang lain dan
itu menjadi suatu konsumsi publik hari ini karena beritanya sangat viral. Jadi, itu juga sudah kita tanyakan ya, dengan kondisi Dewi yang sekarang ini lagi hamil itu, apakah itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi kendala gitu ya. Dewi mengatakan tidak menjadi kendala gitu, karena dia sudah mempersiapkan sesuatunya, lahiran pun mungkin tanpa kehadiran Andrew, gitulah kira-kira intinya. Karena dia merasa bahwa apa yang terjadi hari ini itu sudah berulang-ulang dan terlalu sering, dan itu membuat dia secara mental juga lelah gitu. Sementara dia perlu satu proses yang tenang dalam melahirkan nantinya. Nah, dan kita juga sudah bahas mengenai masalah hukumnya juga, apakah memungkinkan wanita yang sedang hamil itu mengajukan gugatan cerai kepada suaminya ya. Karena nih gugatan akan diajukan di Pengadilan Agama Cibinong, maka kita melihatnya juga dari perspektif hukum Islam kan begitu. Nah, ternyata ada pendapat bahwa secara fikih formil tidak menjadi halangan bagi seorang wanita yang sedang hamil untuk mengajukan gugatan kepada suaminya gitu. Ada 1 bulan Pak di rumahnya Soraya Pak. Bang Hendro, itu awal mulai gimana sih Bang Hendro? Ketahuan Bang Hendro. Awal mula permasalahan seperti apa? Minta doanya apa Bang Hendro? Minta doanya boleh. Maaf ya, thank you guys. Dewi, Apa yang disampaikan Mbak tentang masalah rumah tangga Mbak? Anterin anak dulu. Kak Dewi, apa yang spirit nuril apa yang disampaikan Mbak? Maaf ya Mas. Saya Lutfi, lewat sana bisa nggak? Bisa. Ya udah. Ambil sisi kiri aja Bu ya. Kecewa nggak Mbak dengan saudara Rasid Mbak? Kak masih suka pengen nangis nggak ya? Masih lah. Bukan manusia kalau nggak nangis ya. Setengah dewa kali gue. Ada niat balik lagi nggak Kak? Untuk sementara belum. Tentu saja kita bisa lihat ya bagaimana dia menunduk, terus juga sesekali ngeliatnya ke bawah gitu ya. Itu salah satu menunjukkan bahwa dia lagi kayak berduka banget lah terkait dengan hubungannya dengan pasangannya tentunya ya kan. Apalagi dia juga lagi hamil besar gitu, harus ngalamin keadaan seperti ini yang nggak mudah lah bagi semua orang gitu. Apalagi kalau misalkan wanita ya, terus juga menemukan bahwa pasangannya melakukan hal yang berulang kali udah diperingatkan sama dia, mungkin sampai akhirnya udah pecah, akhirnya ya dia udah nggak tahan lagi, mungkin akhirnya dia di publik itu bisa di sharing secara umum gitu problemnya mereka kayak gitu, karena mungkin udah benar-benar nggak tahan lagi, dan itu udah ya di puncak kesedihannya dia lah di saat ini gitu. Apalagi sebagai seorang wanita yang cukup sukses dan berhasil gitu, terus punya pasangan juga yang mungkin kalau kita lihat kayak dulunya mungkin couple goals banget ya, bisa punya pasangan yang juga perawakannya juga cukup rupawan gitu ya, dia juga cantik gitu ya, terus juga image yang selama ini dibangun sebagai artis gitu ya, masing-masing pasti ada banyak hal yang pengharapan dari lingkungan sekitar yang juga mungkin terkunci di dalam tubuhnya. Dia pengen banget untuk mewujudkan sesuai cita-cita orang di luar sana, seperti rumah tangga yang baik, yang indah kayak apa yang mereka persepsikan selama ini. Tapi ya ternyata harus kandas begitu saja dengan keadaan juga dia lagi hamil besar. Tentu ini memberikan dampak yang sangat-sangat berat buat dia, sehingga ya kalau misalkan jadi tertunduk seperti itu, mungkin itu adalah perenungannya dia atau kedukaannya dia yang dia lagi rasakan sekarang kayak gitu.